Biasanya, nuklir jadi bahan negosiasi tingkat tinggi, meja bundar, jas necis, dan kopi pahit. Tapi kali ini skenarionya beda. Israel dan Amerika tampaknya sepakat bahwa diplomasi itu overrated. Solusi terbaru mereka, rudal pintar dan koordinat GPS. Dalam serangan yang terjadi saat ayam pun belum sempat berkokok, rudal-rudal presisi tinggi menghantam jantung industri nuklir Iran. Target utama, Natanz dan Isfahan, dua lokasi yang namanya sudah langganan disebut IAEA, dan sekarang, masuk daftar mantan fasilitas vital. Dan ya, kalau biasanya target operasi dibungkus kode rahasia, kali ini terlihat jelas kita tembak yang paling sakit. Fasilitas pengayaan uranium di Natanz terkenal karena dua hal, letaknya jauh dari kafe dan sinyal. Struktur bawah tanahnya kayak gabungan antara bunker zombie dan parkiran bawah tanah Tokyo. Tebal, kompleks, dan katanya tidak bisa ditembus. Tapi kenyataannya, suara ledakan terdengar dari barat daya kota. Kilatan cahaya menyusul, lengkap dengan blackout seperti sedang gladi bersih kiamat. Citra satelit menunjukkan asap naik dari sisi barat kompleks. Dan kini publik Iran bertanya-tanya, kalau tempat seaman ini bisa kena, gimana nasib yang nyimpan uranium di lemari dapur? Sementara itu, centrifuge IR-6 yang katanya super efisien diduga sekarang cuma bisa muter buat angin-anginan. Siapa sangka teknologi nuklir bisa downgrade jadi kipas darurat. Isfahan mungkin dikenal sebagai kota budaya Persia dengan arsitektur memesona. Tapi di sisi lain, ia juga menyimpan pabrik konversi uranium, pusat riset nuklir, serta sarang pengembangan drone dan rudal IRGC. Kalau ini permainan catur geopolitik, maka menghantam Isfahan setara dengan menjatuhkan menteri dan setengah papan sekaligus. Laporan menyebutkan gedung rusak, ada, produksi lumpuh jelas. IRGC siaga penuh seperti biasa. Komunikasi terganggu selama 7 menit, netizen bilang mungkin modemnya kena angin nuklir. CIA bilang, itu hanya gangguan elektromagnetik minor. Tapi orang Iran bilang, pasti buatan Rusia udah aktif. Respon resmi Iran muncul seperti biasanya, konferensi pers formal, bahasa baku, dan gaya teater nasional. Kami gagalkan sebagian besar serangan. Kerusakan, hampir nihil. Iran tetap berdiri. Tapi di dunia nyata, generasi Z Iran udah update IG story, filter asap kelabu, emoji bom. Caption, mau mati tapi harus tetap update konten. Namanya juga Gen Z. Beberapa yang viral, live dari bunker, wifi 2 bar. Kira-kira rudalnya bisa nyasar ke rumah mantan nggak? Dunia terbakar, tapi setidaknya aku masuk FYP. Pemerintah sibuk jaga citra, anak muda sibuk jaga konten. Ledakan, konten. Pemadaman, konten. IRGC lewat, B-roll footage. Narasi resmi melawan meme digital. Dan anehnya, meme lebih dipercaya. Di dunia di mana video 10 detik lebih meyakinkan dari pidato 10 menit, siapa yang menang? Langit tak pernah tidur. Dan satelit komersial seperti Planet Labs serta Maxar, sekarang jadi narasumber paling kredibel dalam konflik dunia. Termasuk yang satu ini. Data inframerah menunjukkan lonjakan panas radius 300 meter di Isfahan. Pola asap spiral naik ke atmosfer. Gerakan kendaraan militer menuju titik evakuasi. Pemadaman listrik 45 menit di kawasan strategis. Singkatnya, dari luar angkasa pun dunia tahu. Iran sedang babak belur. Beberapa laporan menyebut warga dievakuasi ke stasiun metro dan masjid. Terowongan peninggalan perang Irak-Iran diaktifkan. Jalanan gelap, suara sirene, dan anak kecil menangis. Suasananya seperti film distopia tapi nyata. Satu netizen menulis, kami lari jam 3 pagi. Kayak zombie apocalypse. Minus zombinya. Isfahan Barat, zona industri militer padat, blackout total hampir sejam. Pemerintah bilang demi keamanan. Netizen bilang PLN Persia ngambek. Para ahli menyebutnya dark out maneuver, cara membingungkan musuh. Tapi rakyat biasa menyebutnya, gara-gara serangan rudal, aku jadi tahu hidup tanpa AC itu rasanya seperti rebus diri sendiri. Video warga, CCTV kedai kopi yang gelasnya jatuh. Influencer lari ke bunker pakai sound TikTok, mahasiswa berdiri di bawah asap, caption, belum lulus sudah diledakin. Konten semacam ini menggantikan media arus utama. Dan dunia pun percaya kalau warga bilang kena, ya berarti kena. Konferensi pers diadakan dengan wajah-wajah serius, latar belakang bendera, dan pidato penuh dendam. Kami tidak takut, musuh akan menyesal, fasilitas kami masih aktif. Tapi di belakang panggung, IRGC dan pasukan Quds sudah bergerak. 30.000 personel digeser ke perbatasan barat. Drone disiagakan, pasukan cadangan dimobilisasi.
Bahkan grup seperti Hizbullah Irak mulai lepas kendali. Kali ini ancaman Iran tidak hanya retorika, fasilitas AS di Qatar, UEA, dan Teluk disebut-sebut sebagai target. Kota-kota Israel seperti Netanya, Ashdod masuk daftar. Rudal dengan sistem navigasi mandiri diklaim siap digunakan. Pesannya ke AS, kami tahu dari mana rudalmu datang. Dan kami juga tahu gimana bikin pangkalan itu sunyi lama-lama. Langkah domestik sensor internet massal IRGC upload video mereka joget sambil angkat senjata. Serius loh. Terus khotbah Jumat dadakan musuh boleh punya rudal tapi kita punya iman. Sementara rakyat masih sembunyi di bunker sambil ngerekam. Kesimpulannya, Iran boleh bicara tidak ada kerusakan. Tapi netizen mereka sudah menunjukkan api, puing, trauma. Dan, ya, sedikit lelucon sarkastik. Dan di era digital seperti ini, kebenaran bukan lagi milik negara. Kebenaran itu sekarang adalah video 15 detik dengan caption, udah biasa dikecewakan. Tapi rudal, ini baru pertama kali. Satu hal yang pasti, rudal tidak membawa solusi. Tapi anehnya, dalam konflik kali ini, rudal malah dianggap sebagai kalimat pembuka diskusi. Dan diskusinya sudah bukan lagi di meja konferensi, tapi di server Discord militer, ruang bunker bawah tanah, dan feed-X alias Twitter yang penuh dengan thread konspirasi dan satelit komersial. Sementara rudal berterbangan, banyak negara berebut menyampaikan keprihatinan mendalam. Itu istilah diplomatik untuk kami nonton, tapi nggak mau ikut campur, belum. Rusia bilang ini provokasi berbahaya. Cina minta semua pihak menahan diri, sambil tetap dagang drone. PBB menyerukan gencatan, tapi semua orang tahu, mereka tidak bisa menghentikan hujan, apalagi rudal. Turki dan Qatar mengadakan konferensi pers bersama, yang intinya seperti pernyataan horoskop, banyak kemungkinan di masa depan, tetap tenang dan perbanyak doa. Yang tidak tenang adalah bursa minyak, yang langsung loncat seperti harga just tip iPhone. Konflik ini juga mencatat perkembangan baru, perang super cepat dengan teknologi semi canggih. 1 jam setelah serangan, akun Telegram yang dekat dengan IRGC mengunggah rekaman balasan drone Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Irak. Hasilnya, rudal pertahanan Amerika Serikat mencegat 80%, sisanya menyerempet tenda logistik, dan mungkin sebuah dispenser galon. Pentagon langsung siaga, tapi dengan pernyataan khas, kami sedang menyelidiki. Iran menyebut itu baru peringatan lembut. Artinya, kalau keras bisa bikin base Amerika Serikat pindah kode pos. Balasan penuh dari Iran bisa berarti serangan rudal ke Israel Utara, area seperti Haifa, Netanya, Ashdod masuk radar. Aktivasi Hizbullah Lebanon, yang berarti front utara Israel terbuka. Serangan ke basis Amerika Serikat di Teluk, Diego Garcia, Al-Udeid, bahkan pangkalan kecil yang bahkan Google Maps aja bingung letaknya. Serangan siber, dan ya, kemungkinan muncul notifikasi misterius di iPhone kamu. Update wajib dari IRGC. Tentu saja, semua ini tergantung pada berapa besar rasa malu nasional yang harus dibayar pemerintah Iran setelah fasilitas utamanya dijadikan konten satelit global. Dunia terbagi dua, mereka yang percaya rilis resmi pemerintah, dan mereka yang percaya komentar YouTube. Dalam TV nasional Iran, tayangan berita menunjukkan teknisi sedang membersihkan debu sambil tersenyum. Wartawan berdiri di depan gedung yang tidak rusak, meskipun kaca belakangnya kelihatan bolong. Komandan IRGC muncul di TV sambil berkata, kemenangan adalah milik kita. Di background, ada pekerja teknis pasang ulang plafon. Tapi di TikTok, netizen bikin before-after versi fasilitas nuklir versus sekarang jadi tempat barbecue terbuka. Seorang warga nyanyi lip-sync pakai sound lagu galau dengan background asap. Bahkan ada tantangan, lari ke bunker dalam 10 detik, rekam POV-mu. Satu pelajaran penting dari serangan ini adalah, negara tidak bisa lagi memonopoli informasi. Dengan satelit komersial, drone sipil, kamera HP yang kualitasnya lebih tajam dari CCTV bank, maka setiap warga bisa jadi CNN mini. Dan ironisnya, dunia lebih percaya pada seorang mahasiswa teknik berkaos kaki bolong, yang upload story berdurasi 12 detik, daripada pidato 12 paragraf dari juru bicara militer Iran. Kalau dulu yang menguasai informasi adalah negara. Sekarang, yang pegang ponsel dengan baterai 15% dan koneksi VPN stabil lah yang jadi juru bicara konflik. Dan ini mengubah banyak hal. Diplomasi bisa dikalahkan oleh story 15 detik.
Satelit jadi saksi bisu yang netral, tapi brutal. Dan meme bisa lebih berbahaya dari misil, karena menyebar lebih cepat, dan menyentuh lebih banyak hati. Serangan ke Natanz dan Isfahan bisa jadi awal dari babak baru konflik global, yang bukan cuma militer, tapi juga digital, psikologis, dan estetik karena kontennya kini harus FIP-able. Dan kalau kamu pikir ini cuma soal geopolitik, coba pikir ulang. Karena di dunia modern, konflik bukan cuma soal rudal dan drone, tapi juga soal siapa yang upload duluan, siapa yang bikin narasi paling relatable, dan siapa yang bisa bikin seluruh dunia bilang, gila, ini gila banget sih. Selamat datang di era baru perang bukan hanya di darat, laut, dan udara, tapi juga di feed, for page, dan kolom komentar.